Masuk lagi ke episode Nontoku, karena belakangan ini penonton dihebohkan dengan serial Netflix live action hasil adaptasi dari serial kartun berjudul Avatar The Last Airbender, karya Michael Dante DiMartino yang juga sangat populer pada tahun 2005 hingga 2007 silam. Walaupun sempat diadaptasikan pada tahun 2010 oleh sutradara M. Night Shyamalan, namun film tersebut benar-benar sangat kontroversial dan gagal secara kualitas maupun finansial, sehingga kini publik dirasa membutuhkan adaptasi Avatar yang lebih proper, dan inilah hasil dari penantian kita selama belasan tahun. Dan siapa sangka versi Netflix ini berhasil menduduki peringkat utama dan mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai kalangan. Meskipun harus kita akui, tetap saja banyak perbedaan yang signifikan antara live action dan juga source material aslinya. Dan itu masih dianggap wajar, sebab sangat susah merangkum 20 episode season pertama menjadi satu season Netflix yang hanya punya 8 episode saja. Dan itulah yang akan kita ulas di sini. Tentu saja, video ini tidak hanya mengkritisi kekurangan dari live action tersebut, melainkan juga rasa kagum Tokuvex Indonesia pada penggarapannya yang sangat maksimal dalam memadukan berbagai momen penting ke dalam satu season yang sangat pendek tersebut. Tapi diperingatkan bahwa video ini mengandung banyak sekali spoiler, dan kalau begitu langsung saja kita simak 10 perbedaan antara live action dan juga kartun Avatar The Last Airbender versi Tokuvex Indonesia. Oyaji diganti menjadi Yukari. Pada episode kedua yang berjudul Warriors, mengisahkan Aang dan kawan-kawan yang tiba pada Pulau Kyoshi di wilayah Kerajaan Bumi, di mana seperti yang kalian tahu, ada banyak sekali perbedaan mendasar pada episode ini, yakni tujuan Aang ke Kyoshi berdasarkan catatan Zuko yang ia curi. Padahal pada versi animasinya, tujuan Aang ke pulau tersebut hanya untuk bermain-main dengan ikan koi raksasa di pantai, sampai mereka disergap oleh pasukan Kyoshi. Tentu saja, tidak ada adegan Aang dan juga ikan koi raksasa yang dimaksud. Bahkan cara Aang membuktikan dirinya sebagai avatar bukan dengan cara melakukan pengendalian udara seperti pada versi kartunnya, melainkan mendapatkan tanda secara langsung dari patung avatar Kyoshi. Lalu apalagi perbedaan mendasar lainnya? Tentu saja Pulau Kyoshi memang mayoritas adalah wanita. Setidaknya itulah yang tergambar pada versi animated series. Namun ketua atau kepala desa di sana adalah seorang pria tua yang disebut Oyaji. Namun sayangnya, tokoh tersebut tidak pernah ada dalam versi Netflix, dan justru diganti oleh seorang kepala desa wanita yang bernama Yukari, yang di sini sekaligus sebagai ibu dari Suki, tokoh yang kini menjadi fan favorit penonton. Hebatnya lagi, Yukari juga seorang mantan Kyoshi Warrior sebelum generasi Suki, yang bahkan bisa bertarung dengan kemampuan yang sangat mumpuni. Episode ini seakan dibuat untuk menekankan unsur feminisme lebih jauh daripada yang ada pada versi animasinya. Kemunculan Avatar Kyoshi dan Avatar Kuruk masih ada hubungannya dengan sebelumnya, sebab di episode ini, Aang bertemu dengan Kyoshi di dunia roh dan saling berkomunikasi serta memberikan pengetahuan tentang kekuatan Avatar. Uniknya lagi, Kyoshi meminjamkan kekuatan serta wujud fisiknya kepada Aang untuk melawan pasukan yang menyerang pulau tersebut. Pada versi asli kartunnya, hal itu tidak pernah terjadi pada Pulau Kyoshi, sebab di sini Aang justru meninggalkan pulau tersebut dengan harapan agar Zuko berhenti meneror penduduk desa, dan solusinya adalah dengan memanggil monster laut yang bernama Unagi untuk memadamkan api hasil dari teror Zuko dan para krunya. Bahkan Aang belum pernah bertemu dengan Avatar Kyoshi pada episode yang seharusnya. Mereka berdua baru bertemu pada season kedua Book of Earth yang berjudul Avatar Day. Bahkan pada event yang benar-benar berbeda dengan yang ada pada Netflix series. Mungkin episode ini sengaja menggabungkan event-event tersebut untuk mempersempit segalanya ke dalam satu momen saja. Ya, karena tahu sendiri kan, live action ini hanya punya 8 episode di season pertama. Yang kedua, yakni adalah pertemuannya dengan Avatar Kuruk, seorang avatar dari suku air utara yang dendam dengan roh bernama Ko, yang telah mencuri wajah kekasihnya. Hal tersebut memang pernah disebutkan sepintas pada episode The Siege of the North bagian kedua. Namun event pertemuan Aang dan juga Kuruk baru benar-benar terjadi pada season ketiga animated series mendekati akhir season tersebut.
Jet, Theo, dan juga Omashu. Nah, ini juga agak janggal, sebab dirasa terlalu memaksakan banyak event ke dalam satu episode. Pada episode ketiga yang berjudul Omashu, tentu saja berkisah tentang Aang yang kembali ke kota tersebut setelah 100 tahun untuk bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Bumi. Setidaknya, itulah objektivitas sesungguhnya dari yang ada pada animated series. Tapi di sini, fokus ceritanya benar-benar menjadi terpecah belah. Sebab di Omashu, tidak hanya ada kisah tentang Raja Bumi, melainkan juga ada Theo yang merupakan pemuda difabel dengan peralatan gliders terbangnya. Hal ini menjadi berbeda karena Theo tidak pernah dikisahkan bertemu dengan Aang dan yang lainnya di kota Omashu, melainkan bertemu di kuil udara utara. Setelah mendengar kabar palsu seputar pengendali udara yang masih hidup, dan kemunculan Theo baru terjadi mendekati akhir season pertama, menjadikan kemunculannya terkesan terlalu cepat. Tidak cuma itu saja, di episode yang sama pula ada tokoh Jet dan juga para pasukan pemberontakannya, di mana tentu saja ada episode tersendiri yang menceritakan hal tersebut pada versi kartunnya. Namun di sini, Jet bertujuan untuk membunuh Raja Bumi karena dirasa sudah menjadi raja yang pikun dan tidak becus. Bahkan ia memanfaatkan ayah Theo sebagai korban dari rencananya. Semua itu benar-benar event yang sangat berbeda dengan yang pernah kita tonton pada versi kartunnya dulu. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan dalam kasus ini, namun sisanya akan kita masukkan pada segmen setelah ini agar tidak terlalu panjang. King Bumi terlalu dark. Ya, sebelum membahas soal King Bumi, kita akan lanjutkan ulasan pada segmen yang tadi, bahwa episode Omashu ini kisahnya masih berhubungan dengan episode keempat yang berjudul Into the Dark, di mana masih banyak sekali perbedaan dengan TV series kartunnya. Yang pertama, bahwa sebelumnya Aang dan Jenderal Iroh dipenjarakan bersama-sama, padahal pada kisah kartunnya, Aang ditangkap karena merusak gerobak pedagang kubis di jalanan, sementara Iroh sempat ditangkap oleh pasukan kerajaan bumi saat berendam di sebuah kolam air panas. Tentu saja kedua event tersebut tidak pernah saling berhubungan. Bahkan Iroh dan juga Aang belum pernah saling bicara banyak, paling tidak sampai pada season Book of Earth sesuai dengan versi kartunnya. Dan yang tentu saja berbeda dengan material aslinya adalah tes dari Raja Bumi, yang merupakan kawan lama yang dicari-cari oleh Aang. Berbeda dengan sosok Bumi pada versi kartunnya, yang lebih humoris namun juga sangat bijak dengan caranya sendiri. Agaknya, Netflix punya pendekatan yang jauh lebih dark dalam membangun karakter Bumi, karena semua tes yang ia lakukan pada Aang bukan untuk membuatnya berpikir menjadi lebih bijak dan cerdas, melainkan untuk mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, kita tidak melihat banyak sisi humoris yang sama seperti pengalaman yang kita saksikan pada versi kartunnya dulu. Dan anehnya lagi, Sokka bertemu dengan para pemusik yang dipimpin oleh Chong pada episode yang sama. Padahal momen tersebut baru terjadi pada season kedua animated seriesnya, saat Aang kembali ke Omashu untuk kedua kalinya. Haru tidak muncul. Saking sedikitnya episode live action ini, Netflix nampaknya harus mengorbankan satu tokoh penting yang terpaksa harus absen, yakni Haru. Pada versi animated series, ada episode berjudul Impression yang mengkisahkan tentang sebuah desa kerajaan bumi yang telah dikuasai oleh negara api, sehingga seluruh pengendali bumi harus ditangkap dan dipenjarakan di sebuah penjara besi di tengah laut, agar mereka tidak bisa mengendalikan tanah. Dan di situ ada tokoh yang bernama Haru, yakni seorang pemuda yang diam-diam menyembunyikan kemampuan pengendalian buminya. Namun naas, ia tertangkap oleh pasukan negara api setelah itu. Kisah ini menceritakan bagaimana Katara mencoba membangkitkan semangat para pengendali bumi yang telah dijauhkan dari kekuatannya oleh pasukan negara api. Episode ini menjadi sangat penting, sebab Haru dan ayahnya kemudian menjadi salah satu anggota penyerangan pada saat misi gerhana matahari. Namun sayangnya, tokoh sepenting ini justru tidak dimunculkan oleh Netflix. Mungkin ada pertimbangan lain yang membuat Haru tidak ada pada season pertama ini. Atau mungkin saja, ia akan muncul pada season kedua live action yang titik beratnya justru pada kerajaan bumi. Bahkan pada film The Last Airbender 2010, tokoh Haru juga tidak ada sama sekali. Walaupun kisah tentang penjajahan negara api pada kerajaan bumi sempat disajikan pada salah satu adegan, meskipun dengan adegan yang bikin geleng-geleng kepala.
Jong Jong juga tidak muncul. Satu lagi tokoh penting yang juga tidak atau belum dimunculkan oleh Netflix, yakni seorang pelarian dari negara api, sekaligus master pengendalian api legendaris yang bernama Jong Jong. Tokoh ini muncul pada TV seri season pertama yang berjudul The Deserter, di mana ia adalah seorang yang hidup dalam pengasingan karena putus asa dan kecewa dengan tujuan negara api yang sangat kejam. Bahkan ia digambarkan sangat temperamental dan menolak mengajarkan Aang tentang pengendalian api, karena ia beranggapan bahwa api adalah elemen penghancuran. Tokoh ini menjadi sangat penting karena ia adalah orang pertama yang mengajarkan Aang tentang pengendalian api. Bahkan ia juga menyadari kelebihan Katara dalam melakukan penyembuhan melalui pengendalian air. Dan lebih naasnya lagi, Jong Jong adalah mantan guru dari Laksamana Zhao yang mereka berdua saling kecewa satu sama lain karena perbedaan pandangan. Kemunculan Jong Jong pada versi kartun sendiri memang sangat terbatas. Namun ia tetaplah salah satu tokoh terpenting dalam kisah Avatar, karena bagaimanapun Jong Jong adalah bagian dari Ordo Teratai Putih bersama dengan Jenderal Iroh dan para tetua-tetua lainnya. Entah bagaimana Netflix harus men-skip tokoh yang sepenting ini dan justru lebih memilih tukang kubis random untuk muncul pada versi live actionnya. Ya, semoga saja di season selanjutnya Master Jong Jong akan muncul dengan lebih proper. Laksamana Zhao. Bicara soal Zhao, mungkin kalian tidak akan menemukan karakteristik yang terlalu berbeda antara live action dan juga animated seriesnya, di mana sama-sama orang yang ambisius, cerdas, licik, dan juga temperamental. Zhao memang digambarkan sebagai saingan bagi Zuko yang sama-sama mengincar Avatar sebagai tawanan mereka, walaupun dengan tujuan yang sangat berbeda, dan itulah yang akan kita ulas. Di mana Laksamana Zhao pada versi live action awalnya mengajak Zuko untuk bekerja sama untuk misi penangkapan Avatar, meskipun Zuko menolak tawaran tersebut. Padahal pada versi kartunnya, Zhao dan Zuko memang bersaing sejak awal untuk menangkap Avatar dan tidak pernah ada itikat baik mengajak Zuko menjadi bagian darinya. Karena bagi Zhao, Zuko hanyalah pangeran yang terbuang dan tidak layak mengemban tugas tersebut. Perbedaan lainnya adalah karena di belakang Zhao ada orang yang membacking dirinya untuk mendapat informasi tentang Avatar. Siapa lagi kalau bukan Putri Azula? Mereka berdua saling berkontak satu sama lain, bahkan bekerja sama demi menggagalkan misi Zuko. Padahal pada versi kartun, hal tersebut sama sekali tidak pernah terjadi. Sebab musuh utama pada season pertama seharusnya memang cuma Laksamana Zhao saja. Sementara Azula baru muncul sebagai musuh pada season kedua animated series. Tidak hanya itu, bahkan akhir hidup dari Laksamana Zhao bukan karena dibunuh oleh Avatar dalam wujud roh bulan di kutub utara, melainkan saat berduel dengan Zuko dan digagalkan oleh Paman Iroh. Jadi dalam versi Netflix, Paman Iroh lah yang telah membunuh Zhao untuk melindungi keponakannya tersebut. Fire Lord Ozai dan Azula sudah muncul di season pertama. Ya, kita tahu bahwa sesungguhnya Raja Api Ozai dan Azula baru muncul sebagai musuh justru pada season selanjutnya, bukan pada season paling pertama seperti yang Netflix lakukan. Walaupun pada flashback masa lalu Zuko, Raja Api Ozai dan putri bungsunya Azula memang sempat dimunculkan. Namun sebelum season ketiga versi kartunnya, Raja Api tersebut tidak pernah diperlihatkan wajahnya sama sekali dan selalu tertutup oleh bayangan dan juga efek-efek blur. Sementara pada live action seriesnya, Raja Api Ozai sudah jelas menampakkan wajahnya berkali-kali, bahkan dengan ekspresi yang jauh lebih manusiawi. Bahkan ia beberapa kali memuji kegigihan Zuko yang telah berhasil menemukan Avatar, sehingga membuat Azula murka karena ayahnya terkesan lebih membela kakaknya tersebut. Dan bukan hanya itu, Azula yang kemunculannya juga terlalu cepat tersebut membuatnya terlihat sangat berbeda dengan penggambaran yang ada pada versi kartun. Sebab di sini ia jauh lebih temperamental, iri dengki, dan juga terlalu tergesa-gesa. Tidak sama seperti kesan Azula yang seharusnya, yang justru lebih tenang, cerdas, dan juga manipulatif. Tidak hanya Azula dan juga Ozai yang terlalu cepat muncul, bahkan dua kawan putri Azula yang bernama Mei dan Ty Lee juga lebih cepat muncul pada season pertama versi Netflix, walaupun dengan peran yang sangat minor. Padahal, mereka baru muncul pada season kedua Book of Earth pada TV series kartunnya.
Han bukan saingan Sokka. Ini juga sangat aneh. Seperti yang kalian tahu, pada versi aslinya, kisah Sokka di Kutub Utara, ia harus masuk pada satu divisi pasukan dengan seorang pria bernama Han, seorang prajurit suku Air Utara yang merupakan tunangan dari Putri Yue, yang juga menjadi love interest bagi Sokka, menjadikan Han sebagai saingannya untuk mendapatkan putri tersebut. Begitu seharusnya yang terjadi pada versi kartun, namun tidak pada versi Netflix, sebab tokoh Han di sini digambarkan jauh lebih tenang, berwibawa, dan juga sangat menghormati Sokka. Bahkan beberapa kali ada momen keakraban mereka berdua layaknya seorang sahabat. Padahal Han pada versi kartun jauh lebih komedik, sok tahu, agak brengsek, dan sangat dibenci oleh Sokka. Bahkan bedanya lagi bahwa di sini Han bukan tunangan bagi Yue, melainkan adalah seorang yang pernah ditolak lamarannya oleh putri tersebut. Sehingga persaingan cinta antara Sokka dan juga Han agak disamarkan. Dalam hal ini, Netflix nampaknya ingin memperdalam tokoh Han menjadi jauh lebih heroik dan terhormat. Bukan hanya sekedar minor karakter yang nyaris tidak berkontribusi. Bahkan akhir hidup Han bukan sekonyol yang digambarkan pada versi animated series. Justru jauh lebih dramatis dan juga sangat menyedihkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Avatar versi live action kali ini memang sebisa mungkin mengurangi porsi komedi menjadi seminim mungkin. Bahkan Sokka pun tidak selucu yang seharusnya, hanya tetap mempertahankan sikap sarkastis dan juga sok taunya tersebut. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Pertemuan Aang dan juga Roku, dan yang terakhir sejauh ini adalah bagaimana hubungan antara Aang dan juga Roku, di mana seperti yang para fans ketahui, Roku merupakan wujud avatar pendahulu Aang di masa lampau dan mendapatkan visi atau penglihatan untuk segera bertemu dengannya di sebuah kuil api. Hal yang dimaksud memang terjadi pada episode yang berjudul Mask pada versi live action, hanya saja ada pendekatan yang sangat berbeda, di mana pertemuan mereka diawali dengan sebuah jokes oleh Roku, sehingga membuat penggambaran avatar Roku yang seharusnya bijaksana dan juga tenang menjadi comic relief yang sangat konyol. Hal ini nampaknya agak mengecewakan sebagian fans, karena Roku dalam hal ini menjadi sebuah karakter yang sedikit berlainan dengan yang seharusnya. Bahkan perjalanan Aang ke Pulau Api tidak bersama dengan Katara dan juga Sokka seperti yang seharusnya terjadi pada versi kartun. Sebab pada versi live action, tujuan pertemuan Aang dan juga Roku adalah untuk mencari cara untuk membebaskan Katara dan Sokka yang terperangkap di alam roh. Banyak sekali detail yang berbeda dalam kasus ini, seperti penangkapan Aang oleh tokoh yang bernama Jun, yang sebenarnya Jun tidak pernah terlibat dalam misi pencarian avatar sampai pada momen di pulau itu. Melainkan, itu adalah momen bagi Zuko dan juga Zhao yang saling bersaing satu sama lain. Dan bicara soal Roku, justru ia adalah avatar pertama yang bertemu dengan Aang secara langsung, bukanlah avatar Kyoshi. Bahkan yang pertama kali meminjamkan kekuatan avatarnya adalah Roku sendiri, saat ia baru keluar dari ruangan tempat ia bermeditasi sebelumnya, menjadikan Roku sebagai karakter yang sangat minor dalam season pertama ini. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.